Iya, shalom saudara, selamat malam, selamat berjumpa lagi di acara Mesbah Doa hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa dan tetap setia. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memelihara hidup kita. Karena itu kita mau terus mencari Dia, menyenangkan hatinya dan terus membawa pujian penyembahan bagi Dia. Saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan juga yang ada di luar negeri, 5 benua. Ya, shalom dan biarlah Tuhan menyertai kita. Dan hari ini mari kita mau bawa hidup kita, penyembahan kita yang berkenan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan lebih luas dari samudra kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau setia bagi kami Tuhan. Kami mau bawa pujian penyembahan kami biar kami menghormati hadirat-Mu Bapa malam hari ini. Biar kami menghormati Tuhan dalam hidup kami. Biar hanya Engkau yang terus kami tinggikan. Karena kasih setia-Mu tidak pernah berubah atas hidup kami Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur. Oh, haleluya. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau Tuhan yang baik. Anugerah-Mu kekal. Kau setia Tuhan atas hidup kami. Terima kasih. Anugerah-Mu besar, takkan pernah berhenti. Kau mengasihi kami. Lebih luas dari samudra.
Seperti Bapa yang sayang kepada anaknya, demikian kasih-Mu bagi kami Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari angkat tanganmu lebih lagi, bersyukur, katakan pada Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan, seperti Bapa sayang anaknya. Amin Tuhan. Demikianlah Engkau menuntun, mengasihi kami Tuhan. Engkau jadikan kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Engkau berikan semua yang ada padamu kepada hidup kami Yesus. Amin. Kami tidak perlu takut Tuhan, seperti Bapa yang sayang pada anak-anaknya, demikianlah Engkau mengasihi, menuntun langkah kami. Kami percaya masa depan yang penuh harapan, rancangan yang indah Engkau sediakan bagi setiap kami yang mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Mari lebih lagi dengan iman katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, yes Lord Jesus. Engkau berikan Tuhan apa yang ada padamu bagi kami. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Amin. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik
perlu kami takutkan di hidup ini, karena Engkau telah beri segala-galanya bagi kami. Bahkan kematian tidak dapat memisahkan kami dari Engkau, Tuhan. Bawa kami jadi orang-orang yang kuat, yang terus bertahan sampai akhir hidup kami, karena kami tahu tak pernah berakhir Tuhan kasih setia-Mu atas hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu menepati setiap janji-Mu atas hidup kami. Engkau Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan setiap kami yang mau terus berharap kepada-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih buat kasih setia-Mu, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segala tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti. Amin, amin Yesus. Yesusku, Kau segala. Mari lebih lagi katakan kepada Tuhan, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setia-Mu. Amin Yesus. Selalu nyata di hidup kami Tuhan. Yes Lord. Tak pernah berhenti kami berharap kepada-Mu Tuhan. Kau segala-galanya di hidup kami, tak pernah berakhir. Amen. Kasih setia-Mu Yes Lord. selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segala. Mari lebih lagi angkat imanmu, perkatakan ini pada Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setia. Kami percaya Tuhan tidak pernah berakhir kasih setia-Mu dalam hidup kami Yesus. Bahkan tidak pernah berhenti, kami akan terus berharap kepada-Mu Tuhan dalam segala keadaan di hidup kami. Lebih lagi katakan, tak pernah. Yes Lord. kasih setia-Mu Kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Amin. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Kau segalanya.
Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang setia. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Bahkan Engkau Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Engkau ingkari setiap janji-Mu atas hidup kami. Mari saudara, jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Imani setiap janji firman-Nya. Dia tidak pernah ingkari setiap perkataan-Nya atas hidup saudara dan saya. Dia Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Bagian kita adalah mempercayai Tuhan, mempercayai firman-Nya. Mari angkat hatimu lebih lagi pada Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Amin Tuhan. Kami mau setia melayani-Mu Tuhan. Amin Jesus. Kau Allahku yang setia. Lebih lagi, mari angkat hatimu pada Tuhan. Katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Yes Lord Jesus. Kesetiaan-Mu Tuhan sungguh terbukti. Amin. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang lebih lagi. Dengan iman kita mau berkatakan di hadapan Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Yes Lord Jesus. Di sepanjang hidup kami Tuhan, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami percaya Tuhan, tidak ada Allah yang seperti-Mu. Engkau setia dalam hidup kami Bapa. Karena itu kami mau terus percaya, menetapkan hati untuk percaya kepada-Mu. Bahkan firman-Mu yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Janji-janji-Mu yang menopang kami. Teguhkan setiap kami Bapa. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus yang mengurapi dan menerjemahkan setiap firman untuk kami boleh dengar dan mengerti. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan memberkati kita, mari katakan bersama. Amin, amin, amin.
Iya, saudara yang terkasih, saya percaya kita semua tentu kuat karena firman Tuhan. Dan kita akan melanjutkan sekarang pembacaan kita ya di firman Tuhan ya melalui Yesaya ya, firman Tuhan yang luar biasa akan terus menyampaikan eh, pesan Tuhan buat setiap kita. Namun saya ingin kita semua mendengar satu kesaksian dulu yang akan saya bacakan. Iya, shalom Ibu, selamat sore. Saya mau menyampaikan cinta kasih Tuhan ya kepada keluarga kami. Sudah 7 tahun saya mengikuti sebuah asuransi pendidikan buat anak-anak saya dan juga kesehatan buat suami saya. Saya tidak tahu kalau asuransi tersebut sudah mulai goncang ya. Apalagi di saat pandemi seperti ini banyak asuransi yang gulung tikar. Kemudian saya dan suami bersepakat untuk berhenti menutup asuransi tersebut dan akhirnya saya tutup, tidak mengikuti asuransi tersebut lagi. Puji Tuhan, uangnya bisa keluar walaupun hanya 1/4, bahkan kurang dari 1/4 ya dari total uang yang saya nggak tahu kenapa ya. Saya juga bingung Bu saat menerima keputusan uang yang hanya 1/4 itu. Saya nggak tahu kenapa hati saya bisa ikhlas menerima ini dengan lapang dada. Padahal biasanya saya ini orangnya suka emosian dan marah-marah. Ya, namun berkat mesbah doa yang Ibu sampaikan setiap malam, saya banyak belajar. Ya, saya berterima kasih Ibu ya. Walau saya kehilangan uang yang menurut saya banyak jumlahnya Bu, karena saya ini memang hanya orang desa dan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit Bu. Maksud saya buat anak-anak saya nantinya. Lebih baik saya ikut asuransi Tuhan Yesus Bu, yang sudah pasti dan terjamin. Kemudian selang 3 hari ya dari sebuah bank daerah saya mendapat sebuah undian. Saya dikabari bahwa saya mendapat sepeda motor yang sempat membuat saya menangis Bu. Tuhan itu baik dan sangat baik Bu. Dia selalu mengajarkan untuk kita ini tidak selalu meminta-minta kepada Tuhan, karena Tuhan tahu mana yang terbaik buat kita. Terima kasih banyak Ibu Debbie sudah mengajarkan banyak hal lewat mesbah doa. Memang benar Ibu, segala sesuatu yang kita hadapi dengan mengucap syukur akan terasa semua beban hilang. Dan dalam bahasa Jawanya itu plong ya. Terima kasih banyak Ibu, biarlah Tuhan yang melindungi dan memberkati Ibu sekeluarga. Saudara, ya kita melihat ya sebuah kesaksian yang luar biasa buat kita semua juga. Ya saya percaya saudara, ketika kita mau terus berubah ya. Ibu ini berkata, saya itu tadinya orangnya suka emosian dan marah-marah, apalagi kalau menerima keputusan yang begitu. Niat nabung buat anaknya asuransi sekolah, ketika diminta kembali uangnya tidak ada 1/4-nya. Ya, tapi dia berkata karena dia terus mengikuti mesbah doa dan siap firman-firman yang disampaikan, dia banyak berubah. Tadinya emosian, marah-marah. Ya, ini nggak tahu kenapa hatinya bisa ikhlas menerima semua itu keputusan Tuhan. Saudara, kita semua mau belajar hari-hari ini kita untuk terus diubahkan dan selalu ada berkat bagi orang yang mau taat kepada firman Tuhan. Ya, 3 hari kemudian setelah mereka ikhlas menerima semua itu, nggak marah, tidak bersungut-sungut, tetapi ikhlas. Ya, ikhlas itu ya sangat baik buat hidup kita. Ya, ketika dia ikhlas saudara, dia berkata ya tiba-tiba kaget mendapat ya pemberitahuan bahwa dia mendapat undian sepeda motor. Tuhan bahkan sanggup menggantikan berlipat kali ganda ketika kita ini sudah ya terbukti ya mendapatkan perkenanan Tuhan. Apa sih yang tidak mungkin? Tuhan itu tahu menghibur orang-orang yang mau setia kepada dia. Bahkan dia berjanji kan, kita sering kali nyanyi, apa yang hilang dariku Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu Kau memeliharaku. Ya, tidak perlu bersungut-sungut, ya belajar mengikhlaskan semua yang terjadi dan kita belajar mengambil hikmah.
Ya, Tuhan sanggup menggantikan saudara. Ya, Tuhan tuh tahu menghibur orang-orang benar yang mau sungguh-sungguh hidup seperti Bapa yang sayang kepada anaknya. Saya selalu bercucuran air mata kalau menyanyikan pujian ini. Dia Bapa kita yang baik. Ya, saya pernah merasakan bagaimana kehilangan seorang Bapa. Ketika saya harus meninggalkan keluarga karena nama Yesus. Tapi Bapa kita yang di sorga itu, dia lebih dari segala-galanya. Ya, dia tidak pernah meninggalkan kita saudara. Karena itu tetaplah percaya. Tetaplah percaya bahwa dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita waktu kita mau taat. Iya, baik, kita akan melanjutkan firman Tuhan pada malam ini, Yesaya 66, dan sekarang kita sudah ada di ayat yang ke-15. Ya, ayat yang ke-15 saudara ya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Apa yang tidak mampu dilakukan oleh Tuhan? Kemarin kita sudah baca, kita mau membangun rumah Tuhan yang semegah apa? Ya, Tuhan tidak tertarik dengan semua kemegahan itu. Dia tertarik pada hati yang merindukannya. Dia bilang, rumah semegah apa yang kau mau bangun bagiku? Ya, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Segala kemewahan dia yang punya. Tapi dia tertarik dengan hati orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang menghormati firman dan yang gentar terhadap segala hukum-hukumnya. Dengan orang-orang seperti itu dia tertarik. Dia gak tertarik dengan bangunan gereja yang besar. Dia gak tertarik dengan segala kemewahan yang ada di gedung-gedung gereja. Dia tertarik dengan pribadi saudara dan saya. Karena kitalah sesungguhnya rumah Tuhan itu. Ya, sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Mari kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, sebab dia Tuhan yang murka. Dia Tuhan yang penuh kasih, tapi ada kalanya dia murka saudara dengan dosa. Ya, karena itu jangan menyia-nyiakan dan jangan mempermainkan Tuhan. Ayat 16, sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Ini Alkitab loh yang berkata. Ada orang yang bilang, saya tuh gak suka dengar khotbahnya Bu Debbie. Ya selalu ngomongin soal Tuhan menghukum, Tuhan itu datang untuk gini-gini. Padahal kan Tuhan tuh maha kasih. Yes saudara, saya sepakat Tuhan maha kasih, tapi jangan lupa memberitakan soal penghukuman Tuhan. Ya jangan main-main. Ya, masuk sorga itu bukan hal yang murahan. Masuk sorga itu bukan hal yang gampangan. Ya, ada perjuangan. Kita masuk istana presiden aja gak gampang kok. Perlu laporan dulu, ditanya dulu kepentingannya apa, dimintain KTP-nya. Lah kok orang mau masuk surga enak banget. Hidup dalam dosa, dalam kenajisan, percabulan, selingkuh, ya cinta uang, terus enak saja mau masuk surga begitu saudara, maaf. Ya, saya harus memberitakan tentang yang sesungguhnya dari firman Tuhan. Ayat 16 berkata, sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Ini firman Tuhan yang berkata Alkitab. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, ya, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Tuhan menentang segala macam jenis ya penyembahan berhala. Di taman-taman dewa-dewa mengikuti seseorang ya yang bukan Tuhan. Hati-hati saudara. Jangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman. Ya, di zaman perjanjian lama orang gak boleh makan babi, gak boleh makan tikus. Ya, kalau masih ada makanan yang lebih bagus, ya gak usahlah dimakan yang begitu-begitu saudara ya. Kita berdoa saudara, supaya ya, tapi kita tahu di zaman perjanjian baru Yesus datang, dia berkata bukan yang masuk ke mulut yang mengharamkan orang. Bukan makanan yang mengharamkan orang, tetapi apa yang keluar dari mulut kita, yaitu perkataan kita.
Tuhan marah kepada orang-orang yang berlaku menentang hukum-Nya. Ya, dengan terang-terangan melakukan dosa. Mungkin sekarang penyembahan berhala itu sudah jarang. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam kefasikan, perselingkuhan, kenajisan, yang terus-menerus menyakiti hati Tuhan, itu Tuhan murka, saudara. Tidak gampang. Sekali lagi saya mau ingatkan, sorga bukan hal yang murahan. Ya, sorga bukan hal yang gampangan. Ya, sorga mencari orang-orang yang memiliki kriteria yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Ayat yang ke-18. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Ya, kata firman Tuhan, ini adalah gambaran yang jelas tentang penghakiman yang dahsyat yang akan terjadi pada kedatangan Kristus kali yang kedua. Tadi yang kita baca itu, Tuhan akan menghukum semua orang. Ya, dan Dia akan yang terbunuh, jumlah orang-orang yang mati terbunuh itu akan banyak jumlahnya. Ini gambaran yang jelas ketika Yesus datang kali yang kedua, akan ada penghukuman. Jadi berjaga-jagalah senantiasa. Tetapi ayat ini berkata, ayat 18, aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka. Dan aku akan datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Ingat saudara, Tuhan tuh mengenal perbuatan kita. Mau sehebat apapun kita sembunyi, ya Tuhan tahu perbuatan kita. Karena itu mari kita terus hidup dalam pertobatan setiap hari di hadapan Tuhan. Ya, Dia tahu bahkan rancangan hati kita, Dia tahu. Kita yang masih menyimpan iri hati, kita masih menyimpan kepahitan, kebencian, Tuhan tuh tahu rancangan hati kita. Ya, Dia berkata di sini, Dia akan mengumpulkan segala bangsa datang dari segala bahasa. Mereka itu akan datang, ya, dan melihat kemuliaanku, kata Tuhan. Ayat yang ke-19, aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, ya, Pulau Lut, ke Mesek dan Ros, ke Tubal dan Yawan, dan ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Umat Allah akan pergi sebagai misionaris ke seluruh belahan bumi, yaitu ke Tarsis di Spanyol, ke Put di Libya, dan di sebelah utara Afrika ke Lut, di sebelah barat Asia Kecil, bahkan sampai ke sebelah timur Laut Asia Kecil, yaitu di Tubal, dan ke Yawan, yaitu ke Yunani, saudara. Ya, akan ada orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi misionari. Kita bersyukur sekarang, saudara, kita juga lewat media bisa memberitakan Injil. Ya, sehingga kita bisa mendengar. Makanya saudara terus dukung dalam doa pemberitaan Injil lewat media YouTube, Facebook, atau di mana saja saudara doakan. Ya, akan ada penuaian jiwa-jiwa dan Tuhan memilih. Bahkan saudara dan saya malam ini kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Ya, kita gak usah berpikir yang muluk-muluk menjadi besar. Kita berpikir pelayanan-pelayanan yang kita anggap kecil juga itu berdampak besar. Orang-orang yang saudara temui bisa saudara injili. Orang-orang yang ada di sekelilingmu, ya, bisa saudara injili. Jangan kepengen menjadi seperti orang lain. Ya, ada orang-orang yang WA ke saya, Bu, saya pengen kayak Bu Debbie, Bu, ya. Ibu bisa dipakai Tuhan begitu, ya. Saya bilang jangan lihat saya yang sekarang, mau nggak membayar harga seperti saya juga. Setiap kita dipanggil dengan takarannya masing-masing. Apa yang saudara alami sekarang mungkin saya tidak alami, tetapi apa yang saya alami juga saudara tidak alami, karena Tuhan setia dan adil. Dia tidak akan pernah membiarkan kita diproses melampaui kekuatan kita. Tapi Tuhan memproses kita sesuai dengan takaran kita masing-masing untuk diperlengkapi menjadi alatnya. Ya, dari antara orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang tersisa, orang-orang yang ya taat kepada Tuhan, yang terluput dari penghukuman dan murka Tuhan, akan dipakai Tuhan, dikirim pergi ke pulau-pulau dan ke kota-kota menjadi misionari, saudara, untuk memberitakan tentang kabar
Ya, kabar baik yaitu Injil Kristus nanti. Ya, memberitakan perbuatan Tuhan. Ayat 20. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta, dan di atas usungan, di atas bagal dan onta betina, yang cepat ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, firman Tuhan. Sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Ya. Lalu jadi ada orang-orang yang akan dipersembahkan untuk Tuhan. Ya, mereka orang-orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, tetapi akan dipilih Tuhan untuk menjadi orang-orang yang datang mendekat kepada Tuhan. Ayat 21 berkata, juga di antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Sebab ayat 22, sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tetap tinggal. Orang-orang yang tersisa yang takut akan Tuhan, kita akan dipakai oleh Tuhan dan Dia berjanji, nama kita akan tetap tinggal, nama kita akan tetap ada. Tuhan mencatat semua kita di kitab buku kehidupan. Ya, sama seperti langit baru dan bumi baru yang akan tetap ada yang dijadikan Tuhan, demikianlah kita dan keturunan orang benar. Tidak akan dilupakan Tuhan, karena itu mari kita hidup menjadi orang benar. Ya, ayat 23. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Ya, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, orang-orang akan datang, seluruh umat manusia sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Akan ada penuaian yang terjadi juga di akhir zaman. Orang-orang akan mencari Tuhan, berbondong-bondong, merasa membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. 24. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Mengerikan. Penghukuman Tuhan itu ada dan nyata. Jangan bermain-main dengan dosa, mari kita bertobat. Yesaya mengakhiri kitabnya dengan drama yang luar biasa bagi orang-orang yang tidak beriman. Ini sudah Yesaya yang terakhir ya saudara, 66 ini. Ya udah selesai dan besok kita akan lanjut kitab Yeremia. Ya, Yesaya 66 ini adalah Yesaya yang terakhir. Ya, dan dia mengakhiri kitabnya dengan drama yang luar biasa bagi orang-orang yang tidak beriman, dan ada gambaran yang serius tentang penghakiman Tuhan. Bagi orang-orang yang setia adalah ada gambaran agung tentang upah besar. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Kontrasnya begitu jelas sehingga akan nampak bahwa setiap orang tentu ingin menjadi pengikut Tuhan. Namun kita kerap kali memberontak, bodoh dan enggan untuk mengubah semua ya yang tidak berkenan seperti bangsa Israel. Kita sama lainnya dengan memberi makan orang yang lapar, mengusahakan keadilan, mentaati firman Allah dan meneruskan maksud-maksudnya. Pastikan bahwa Anda berada di antara orang-orang yang akan diberkati dan dipilih Tuhan untuk memiliki nama yang kekal dan abadi. Saudara, saya percaya ya kalau Yesaya mengakhiri kitab ini dengan perbedaan yang jelas bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, keturunanmu akan tinggal tetap sampai selama-lamanya. Sebaliknya akan ada kengerian bagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Di sana dikatakan kamu akan memandangi ya bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku, kata Tuhan. Di situ ada ulat-ulat yang tidak akan mati dan api yang tidak akan padam. Ini berbicara tentang penghukuman di neraka yang kekal abadi, tidak padam apinya, tidak mati ulat-ulatnya, akan ada kengerian yang kekal abadi. Karena itu selama masih ada waktu, mari kita sungguh-sungguh bertobat. Mari kita mau datang pada Tuhan, saudara. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, kalau Dia Tuhan yang berjanji, Dia tidak mungkin tidak menggenapi. Dia berjanji orang keturunan orang benar akan ada selama-lamanya, tapi keturunan orang fasik juga akan dihukum. Mari kita mempercayai janji Tuhan.
Dan kita mau sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Engkau ingkari janji-Mu. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Kami mau setia untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih buat setiap firman-Mu Tuhan. Kami tahu setiap janji firman Tuhan akan digenapi. Kami mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran agar kami memiliki nama yang kekal tercatat dalam kitab kehidupan. Kami tidak ingin menjadi orang yang fasik dan tidak bertobat karena akan ada penghukuman selama-lamanya. Bawa kami dan seisi rumah kami, keluarga kami, untuk sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Ada suami-suami yang bertobat, ada istri yang bertobat, anak-anak yang bertobat. Rumah tangga kami dipulihkan Tuhan. Tidak pernah berhenti kami memohon, Tuhan pulihkan keluarga kami. Biar kami semua hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati suami-suami dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Mereka hidup kudus dan tidak bercacat sampai kedatangan-Mu, menjadi imam yang benar. Istri-istri menjadi penolong. Anak-anak hidup takut akan Tuhan, diberkati dalam studi pernikahan mereka, jodoh mereka, bahkan di dalam pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau yang pegang kendali. Bahkan keluarga besar kami Tuhan lindungi. Orang tua kami di usia senja, oma opa kami, para single parent Tuhan menyertai. Tidak ada satupun yang ditinggalkan Tuhan. Kasih setia-Mu melimpah. Begitu juga anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya anugerah-Mu cukup bagi kami, yang terutama kesembuhan jiwa, sehingga tidak ada sungut-sungut, amarah, kebencian, bahkan apapun yang bisa membuat kami menolak Tuhan. Sakit penyakit apapun yang sedang kami alami, Tuhan berikan kekuatan untuk kami menanggungnya. Kalau sakit penyakit ini datang karena dosa, ampuni kami Tuhan. Kalau karena kuasa kegelapan, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, dalam nama Yesus aku percaya Tuhan Yesus sanggup sembuhkan penyakitku. Berkati Tuhan, bahkan siap mereka yang dalam pergumulan berat, tekanan hidup yang berat, yang ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, yang ingin keluar dari hutang piutang, kepahitan, kekecewaan, yang ingin keluar Tuhan dari amarah, kebencian, ketakutan, depresi, kecemasan, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kami roh kemerdekaan dalam hidup kami, karena Tuhan yang menjadi penghibur dan pelindung bagi kami. Bahkan siap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, SMS, telepon yang masuk, WA, Tuhan menjadi jawaban. Hamba begitu terbatas, tapi Tuhan tahu segala pergumulan dalam rumah tangga, hutang piutang, kesehatan, Tuhan jamah dan pulihkan. Terima kasih Bapa, Engkau juga terus memberkati orang-orang yang berkekurangan. Engkau memberkati mereka yang bergumul untuk punya keturunan, dibukakan kandungannya. Roh kemandulan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan percayakan keturunan ilahi. Terus berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Turunlah damai sejahtera Allah bagi bangsa ini. Terjadi hujan pertobatan yang melanda bangsa kami, agar jiwa-jiwa datang kepadamu bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Segala roh-roh yang mengikat manusia di atas bangsa ini, kenajisan, percabulan, cinta uang, pemberontakan, terorisme, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Diberkati tanahnya, diberkati buminya, diberkati semuanya Bapa.
Pemerintahan kami diberkati Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin Tuhan menyertai dengan roh takut akan Tuhan. Seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, kepala-kepala daerah dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW dan semua Tuhan yang terlibat dalam kepemerintahan, TNI, Polri, Tuhan menyertai, memberkati mereka semua, jauhkan dari roh cinta, uang dan korupsi. Bangsa ini dipulihkan Tuhan, karena Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Engkau terus memberkati juga untuk tim medis yang terus ada di garis terdepan melawan COVID. Tuhan memberkati. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona dalam nama Yesus. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Hidup mati kami di tangan Tuhan, bukan karena corona. Kami tidak perlu takut, Tuhan yang pegang kendali. Kami percaya semuanya akan menjadi lebih baik. Engkau izinkan semua terjadi untuk membawa manusia bertobat kembali kepada jalan-Mu. Berkati bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan, Engkau melawat bangsa-bangsa yang ada. Biar lawatan Tuhan terjadi, bahkan anugerah-Mu melimpah Tuhan. Mereka yang setia berdoa bagi bangsa-bangsa dan negara di mana mereka berada, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Ada kesembuhan massal di atas semua bangsa-bangsa. Di hari-hari terakhir ini biar kami mau semakin setia mencari Engkau dan wajah-Mu. Engkau menyinari kami dengan anugerah-Mu Bapa. Karena itu kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, rumah tangga-Mu diberkati Tuhan. Turunlah kiranya berkat, damai sejahtera, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus melimpah atas hidup-Mu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa saudara tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini kepada teman, sahabat agar mereka juga diberkati dan dipulihkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.